Yo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya FWL. Jadi setelah sekian pun lama kita nggak ketemu, dan akhirnya gue bawa 3 suhu jual ini 3 suhu thrifting dari kota Bandung. Bener gak? Jadi ini kenali dulu satu-satu dari sini. Ini namanya Bang Ervan. Bang Ervan kenalin dulu. Saya Ervan, pemilik akun dari Street Second Bandung. Second Bandung. Ini yang mau, bentar Bang, yang mau nanti follow ya di bawah ya. Ini akun IG-nya di bawah. Kalau saya Ami dari pemilik akun Plus Second Store. Amiser. Amiser itu ya yang penyanyi yang lagunya ini. Beda ya? Yang ada lagi nih. Papa Trif. Oh, Papa Trif ya. Kan ada tuh kalau ini Om Deddy kan Papi Podcast. Kalau Malu sih Papi Trif. Jadi siapa? Thrifting. Nama asli apa enggak nih, Kung? Nama asli lah. Nama asli ya? Nama asli. Kalau nama palsunya Asep Galon ini. Asap Galon. Nama asli Siapa ya? Singkat aja ya, Lius aja ya, Lius. Ownernya Good ID. Jadi bertiga ini guys, gue mungkin salah satu juga yang mereka bertiga ini salah satu inspirasi dari kita buat jualan, dan mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa ngambil ilmu dari teman-teman ini, dari suhu kita ini, gimana cara buat meningkatin atau grow penjualan dari eceran ya Bang Ervan ya. Bang Ami Amisot sama Nih, pertanyaan pertama ya. Ini kita random ya sambil ngobrol-ngobrol santai. Bang Ervan, kasih ini dah. Gimana kiat-kiat biar bisa jualan online ini? Karena kebanyakan kan di sebelum pandemi COVID-19 itu kebanyakan orang pada jualan offline. Dan mungkin marginnya kebanyakan sekarang udah kelihatan itu. Lebih enak kayaknya jualan online daripada offline. Mungkin beberapa ada plus minusnya juga. Yeah. Jualan offline-nya gimana, online-nya gimana. Dan sekarang mungkin kita sekarang ini lebih fokus ke jualan online kiat-kiatnya. Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab, silakan. Inilah yang punya. Jawab dulu, kiat-kiat dulu lah. Kita nggak enak karena ada yang lebih senior. Buset, dah saya mah nggak pernah jualan online atuh. Siapa yang jawab dulu? Ayo, bagi-bagi buat teman-teman yang nonton. Apa ya? Kalau bagi saya sih jualan online itu nggak jauh beda ya sama jualan offline. Cuman yang membedakan di sini mungkin public speakingnya. Yang pertama public speaking kan. Terus menurut saya kalau online itu memang ada satu tingkat kesulitan dibanding offline ya. Kalau offline itu asal ngelapak, tempatnya strategis, barangnya murah meriah, oke itu udah. Tapi kalau online ini susah sih. Kalau dibilang susah tuh dengan kata lain belum tentu barangmu bagus juga, murah juga, tapi orang mau beli. Karena online ini tak ubahnya kita itu seorang apa ya, seperti artis gitu, yang ditonton orang banyak, gimana orang itu bisa ikut euforianya kita live gitu. Jadi public speaking harus bagus, terus dengan harga juga kita masih bisa ngikutin. Iya. Kalau saya pribadi sih jualan itu gampang, untung sedikit tapi quantity. Untungnya dikit tapi kejar quantity banyak ya. Public speakingnya, terus sama teman-teman itu interaksi itu bukan hanya sekedar penjual dan pembeli saja. Ajak mereka ini ngobrol seolah-olah teman lama yang udah nggak ketemu lama gitu. Jadi poinnya itu kalau nge-live itu jangan cuma sekedar jualan ya Mas. Nah, ajak seperti kayak ya kalau bisa jadi setelah nyambi jualan kita habis itu bisa saling bersaudara, saling silaturahmi gitu. Benar Mas. Ya. Apalagi Mang kira Mang. Ya, yang kedua sih mungkin gini. Ada dua faktor nih yang sekarang ini yang jadi permasalahan nih. Ada yang benar-benar dagang thrifting, benar-benar pedagang, artinya benar-benar pedagang thrifting itu artinya memang mereka itu menggantungkan pendapatan mereka dari barang thrifting ini. Yang dua ini ikut euforia saja. Oh, ini ciri-ciri penonton ya? Bukan, pedagangnya ikut euforia saja. Ikut euforia itu begini. Waktu pandemi kan semua orang tuh kegiatan lumpuh nih, pekerjaan kan, yang kerja pabrik, Gojek atau apalah itu ya, kerja kantoran semua lumpuh kan.
cuman thrifting saja mungkin yang masih jalan gitu. Bayar, ya, benar. Nah akhirnya mereka ini kan banting setir ke Online. online. Ada yang memang betul-betul pengen nyari nafkah dari situ. Iya, betul. Tapi sebaliknya ada yang hanya mengandalkan modal. Iya. Mereka ikut euforia saja. Oh, thrifting lagi naik nih, saya ikut jualan juga. Akhirnya kalau ikut euforia, skill nggak punya, cuman ngandalin modal saja. Bilanglah marketnya belum juga ada, ikut euforia. Harga balnya pun mereka belum tahu berapa, mesti harga di pasaran. Terus jenis barang pun mereka belum tahu, jenis barang apa yang mesti saya olah. Akhirnya pas beli bal mungkin bisa harga ketinggian yang lebih apa namanya, lebih berisiko, sering ketipu. Sering ketipu. Atau beli bal barangnya pesannya kaos oblong, contohnya dikirimnya kaos perempuan gitu. yang gitu. Banyak. Yang lebih parah lagi, Ini penjual-penjual nakal ya. yang lebih parah lagi, beli barang pengennya beli dapat murah, karena dapat murah ternyata barangnya nggak dikirim, uangnya udah transfer, barang nggak dikirim. Banyak sekali kejadian seperti itu kan. Makanya harus lebih jeli nih guys, harus lebih jeli beli. Dan mungkin ada kiat-kiat buat memitigasi, memitigasi itu buat meminimalkan penipuan itu. Apa sih yang harus yang harus dilakukan oleh si pembeli agar nih akun benar-benar terpercaya nih? Apa nih kiat-kiatnya? Yang satu gini. Yang pertama, kalau kita misalkan belanja di Bandung nih, kamu ada di Jakarta misalkan kan, kamu untuk terjun langsung ke Bandung nggak bisa karena sesuatu hal apa dengan jarak atau apa gitu. Ya mungkin apakah ada teman saudara yang berdomisili di kota Bandung, suruh dia cek langsung keberadaan orang itu. Ada nggak nih barangnya, betul nggak? Kalau memang ada barangnya, mungkin melalui dia, barangnya ambil baru transfer. Kalau memang nggak ada saudara, melalui VC juga boleh. Mana lihat barangnya, karena kebanyakan orang-orang itu suka ngambil postingan orang lain gitu. Contohnya postingan saya Plagiat ya. diambil sama Agung posting dengan harga murah-murah gitu, padahal barang itu bukan barang Agung. Akhirnya di saat konsumen Agung belanja, barangnya nggak ada, akhirnya nggak dikirim. Itu banyak kejadian seperti itu kan. Nah, kembali lagi ke jualan tadi yang ikut euforia tadi ya. Sebenarnya yang ikut euforia inilah yang menghancurkan menurut saya market yang di bawah. Karena kenapa? Yang ikut euforia kan dia nggak tahu modal berapa. Betul. Misalkan kaos oblong hari ini pasarannya, misalkan kita berbicara saja kaos oblong, misalkan kaos oblong monkey gitu lah, harganya misalkan 10 juta. Nah mereka tuh karena nggak tahu marketnya, belum tahu ilmunya, pengalaman pun belum ada. Cuman, woi lihat orang buka kaos oblong rame nih, gue punya modal nih, gue pengen jualan no. Akhirnya dia telepon lah salah satu penjual bal atau apalah itu namanya kan. Mereka telepon. Setelah telepon, ada nih harganya 12 juta. Dengan ya strategi marketing lah, dikocek ini barang banyak brand segala macam premium. Akhirnya tertarik karena mereka belum punya pengalaman di situ. Akhirnya dibeli 12 juta. Akhirnya udah berbeda, HPP 2 juta kan. Nah, pas jualan, pas dia ngangkat HPP dong. HPP naik. HPP naik. Pas jualan market pun belum ada. Akhirnya barang numpuk, modal nggak keluar, rugi, ya kan? Berhenti jualan, yang benar-benar jualan kaos oblong jadi korban. Kenapa jadi korban? Harga nggak berubah lagi, 12 juta ya 12 juta aja. Kemarin ada yang berani beli 12 juta gitu. Padahal dia biasa beli 10 juta. Gitu. Nah, dan kebanyakan kalau saya pribadi, cara jualan itu, ini yang namanya kan kita harus tahu dulu komoditi yang kita jual apa nih, barang bekas kan. Barang bekas itu yang namanya bekas, kotor udah pasti ada. Reject minus atau apalah itu kotor kan. Ya kalau saya pribadi sih maksimalkan yang ada. Karena kita udah tahu komoditi yang kita jual barang bekas, yang mungkin yang kotor kita cuci. Biar bisa menjadi nilai, ada nilai jual lagi kan. Yang apa padding atau belelah bahasa orang itu mungkin kita celep lagi, bikin tie dye biar ada nilai jualnya lagi. Nah, satu itu maksimalkan. Kayak di restorasi gitu. Nah, kriwok kalau sekarang ada ramenya. Nah, ditambah lagi gini, Gung. Kebanyakannya ekspektasi pedagang ini yang saya perhatikan di lapangan ya,
mereka memikirkan barang brandnya. Iya benar. Sumpama saya dapat brand kaos vintage, misalkan bisa jual 5 Iya, juta satu kan gitu kan. Pengalaman benar. Nah kan, wah modal gua tinggal setengah lagi dong. Kan modal gua beli 10 juta, dapat satu aja yang bisa jual 5 juta. Udah 5 juta nih modal gua. Cuman jual satu, tapi modal gua udah turun 5 juta. Ekspektasinya begitu. Padahal mindsetnya harus dirubah itu. Karena barang bekas ini kebanyakannya ya, barang kaki dan badan, kepalanya itu hanya berapa persen saja. Bagaimana cara ngolah kaki dan badan, istilahnya bisa kita laku semua, marketnya udah ada. Nah, kalau kepala itu udah gampang. Kaki dan badan aja kita bisa ngolah, apalagi kepala. Nah, sekarang kebalikannya. Orang ngolah kepala, kaki nggak bisa. Sementara nggak bisa dipungkirin dalam barang bal ini pasti banyak badan dan kaki, gitu. Posisinya juga pasti lebih banyak badan dan kaki. Pasti daripada kepala. Ya, jadi emang jangan terlalu ekspektasi tinggi-tinggi lah kalau masalah bal. Kalau yang penting kalian bisa ngolahnya, Bang. Nah, kalau kalian udah bisa ngolah kaki dan badan, otomatis kepala, luar kepala dong. Sebaliknya, kalau hanya bisa ngolah kepala, kaki dan badan pusing. Kalaupun nanti kita istilahnya udah bisa ngolah badan dan kaki, di saat kita buka bal dapat jackpot atau yang harganya mungkin jutaan, itu jatuhnya bonus buat kita. Artinya nambah laba buat kita. Tapi sebaliknya kalau nggak dapat, tuh kita bisa ngolah kaki dan badan. Iya benar. Jadi kita masih titik aman jualan, masih nggak rugi gitu, masih untung. Tapi kalau dapat yang jackpotnya, untung kita semakin gede. Sebaliknya, kalau lu ngandalin kepala, ngarapin yang dapat harga 2 juta, 3 juta, ternyata nggak dapat, sakit kepala dong. Iya benar. Puyeng gua, kemana nih? Nah gitu. Jadi itu salah satu dari masukan dari salah satu suhu kita Bang Yus, dan lanjut kita ke Bang Amisat. Boleh nggak sih bilang Amisat? Kita Amisat aja enak. Gimana Bang menurut Bang? Kalau dari Bang Yus udah kelihatan tuh. kalau gue sih hampir banget kayak Om Lius lah ya, hampir 100%. Ini dari Om Lius udah hampir udah semuanya di Awalnya Bang Lius tadi nambahin ya. Iya, tapi Awalnya itu dari udah sini lengkap. kan Iya. dari Bang Lius dulu ya. Nanti Bang Lius baru nambahin, ngelengkapin. Iya, Nah, ini yang lain pada bingung mau ngomong apa lagi, Bang. Ini udah hampir semuanya dijelasin lah Jadi sama ngomong Om Lius semua nih. ya. Tapi kalau Bang, tambah-tambah aja, Bang. Kalau gua sih selama ini ya alhamdulillah ya 2 tahun ini berkat dari Om Lius, Ervan gua bisa belajar. Yang tadinya yang tadi Om Lius bilang tuh, gua awalnya dari atasan nggak bisa ngolah bawahnya tuh, gua pernah tuh Udah ngalamin. nyoba emang benar. Pernah, itu sulit banget. Akhirnya kan kenal sama beliau-beliau ini, diajarin gimana komposisi gitu. Jadi Bang, coba deh satu caranya biar bisa ngolah badan dan kaki ini. Yang pengalaman apa yang udah pernah coba nih? Kalau dari saya sendiri cara ngolahnya sih, pertama kalau gue sekarang nih ya, karena gue mainin di salah satu platform selain Instagram, Iya. jadi gue hajar tuh di TikTok nih. Di Nah, TikTok. dari kaki sama badannya. Ah. Sisanya palanya gue hajar di Instagram. Gitu. Berarti live di Instagram dulu, sisa baru di TikTok. platform yang lain. Ya, Oke. gitu. Karena beberapa platform tuh beda-beda ya. Beda-beda. Pijakannya Beda-beda, tuh benar, beda-beda. Kayak di TikTok, kita nggak apa-apa sebut merek. Di TikTok, di Shopee itu kan susah banget kalau buat majang brand, brand segala macam. Dan itu banyak kali yang kayak nggak boleh dengar suara anak-anak, udah dengar gitu. Oh iya, Betul. benar Nggak boleh gitu. dengar suara anak-anak, terus dia api, asap segala macam. Mana bisa yang begini-begini nih? Iya, iya. Duh, bisa. Haram banget nih yang begini-begini. Kalau di ini masih mubah lah. Iya. Kalau di Instagram. Iya. Apa lagi Mang? Ya itu aja sih kalau gua, kalau jangan pernah asal coba-coba doang. Kalau cuma asal coba-coba suka ungkat. Berarti harus knowledge dulu, harus dimatangin dulu, Iya. baru buat terjun ke buka bar. Itu aja sih. Tapi kalau nggak ada modal gini Mang, kalau saya emang susah buat menuju ke knowledge-nya itu, tapi dia pengen nih, dia pengen buka. Ya secara kalau kata Mang Lius mungkin ini salah satu dari pemasukannya dia. Gimana kira-kira? Atau beli paket usaha dulu, atau ngepick satu-satu dulu ke akun yang lain, atau gimana Bang? Kalau gue sih satuan dulu ya. Satuan Dulu dulu ya. nih gue satuan dulu dari ini sampai Baru- kayak sekarang diajarin baru olah pandai borongan bal dari beliau-beliau nih. Iya, Yang berarti- ngajarin gua nih sampai sekarang. Oke, digorong semua sama Malaysia Bang. Iya. Enggak, lanjut sama Bang Evan. Ini Bang Evan nih yang street second. Oke, siap. Kiblatnya Bandung. Enggak. Kalau dari Ervan ya, Hah? sebelum lanjut ke platform mau ini kan bicara online ya. Online ya, benar. Bicara online. Sebelum itu kita kalau mau terjun ke usaha trip ini, yang pertama harus suka dulu. Oh iya, suka dulu. Sebelum apa-apa kita harus suka. Cintai pekerjaan. Ah,
Karena kalau kayak kita Yakult cinta ususmu. Iya. setiap hari Iklan dong. Berarti ini Ngeteh. apa cintai thriftingmu? Buka bar tiap hari gitu. Beli, ya. Beli banyak di FPL. karena harus suka dulu. Kalau kita nggak suka nanti jalaninnya kita bakal berat. Beda kalau kita suka, istilahnya kalau kita suka ibaratnya Ronaldo lah, Ah, kita bilang Ronaldo nih, iya. dia senang main bola, Ah, apalagi dapat cuannya. iya. Oh, berarti kayak ini ya, kerja sambil hobi. Itu Hobi pertama. menyenangkan. Kalau enggak bakalan berat. Nah, terus jualan kalau yang online itu sekarang kan untuk sekarang karakternya ada dua. Ah, Yang pertama jualan posting, posting. dia foto katalog segala Iya, macam, benar. berapa mungkin mau di Shopee, Tokopedia, Lazada atau Instagram dan lain-lain, TikTok, mungkin posting. Tapi sekarang ada lagi media yang baru, media live. Iya, media live. Live Dan- streaming ya. Ya, live streaming. Live streaming, live sale. Nah, untuk sekarang zamannya kayaknya lebih worth it untuk jualan di live. Jualan di live. Bukan karena saya ngalamin nih, pertama saya jualan posting, terus sekarang saya jualan live. Iya. Lebih satu efisiennya di live. Karena kalau posting kita yang pertama terbatas. Terbatas benar. Instagram dulu bisa posting sampai 100 piece, Ah. 100 katalog berarti. Iya, betul. Sekarang 30, 50 Iya, udah benar. ada notis pelanggaran. Nah, artinya kan terbatas. Belum waktunya kita makan habis. Iya, betul. Sementara kalau kita sekarang di live, kita cuma spill satu barang, misalkan nih, saya spill satu barang, nggak ngabisin waktu sampai 5 menit Iya, atau betul. sampai 10 menit, Iya, betul. dan kuantitinya bakal bisa Lebih banyak ya, lebih Nah, banyak yang buat di live itu buat karena dijualin ya. ada betul tadi kata beliau, Ah. yang penting kuantitinya yang banyak. Oh ya, penting kuantitinya banyak, Kalaupun putarannya juga banyak ya. kalaupun untungnya tipis, tapi kalau lebih banyak Iya. putarannya, kuantitinya lebih banyak, ini otomatis untungnya lebih besar. Misal kita ambil contoh, sekarang kalau jual satu piece untung modal 100.000, nah, kita beli jual jadi 130.000, untung 30.000, Iya. tapi sehari dia bisa 10 piece, Iya, berarti berarti 300.000. 300.000. Iya, betul. dengan modal yang lumayan tinggi. Iya, betul. Sekarang kalau misalkan kita modal pas-pasan, beli barang yang istilahnya barang kaki harga 20.000, Iya. dijual cuman misalkan 35, 103, Iya. itu untung 15.000, Iya. lebih kecil dong Iya, betul. dari yang tadi 30.000. Hmm. Tapi dengan jumlah uang yang sama, Iya. kalau misalkan tadi 10 piece itu modal 1 juta, ini kalau modal 20.000 kita punya 50 piece. 50 piece, kali lah 15.000 keuntungannya, Iya, betul. Ya. itu udah lebih banyak. 750.000 gitu. 7,5 dengan yang tadi hanya 300.000. Iya, iya. Dan apa ya, kalau di Indonesia ini marketnya menengah ke bawah, Iya, betul. artinya semakin Murah. semakin murah, ini Semakin banyak yang peminat beli. semakin banyak Betul. dibanding barang yang istilahnya semua orang pasti mau, Hmm. kayak misalkan Gucci, LV segala macam, cuman Iya. kemampuan beli, Daya beli ya. daya belinya yang mungkin belum ada. Iya, betul. Ya situ semua orang pasti mau, cuman siapa untuk ya sekarang kalau yang misalkan tahu barang, siapa mau jual LV 20.000, 30.000, kayaknya enggak, kecuali nggak tahu gitu. Tuh. Lagi juga kalau di postingan itu kita habis posting ya boro-boro ada yang langsung check out. Ah. Itu pun juga bisa berhari-hari. Ya. Kalau nge-live tuh ya insya Allah lah, kalau nge-live tuh bisa langsung kayak 3 jam bisa ngabisin 600 piece, 1000 piece gitu ya. Tergantung nanti dari segmen jualannya itu biar cepat gitu ya. Jadi buat informasi juga ya, ini Bang Ervani juga punya toko offline di jalan mana, Bang? Di Jalan Gatot Subroto nomor 315 Bandung. Dekat TSM. TSM Trans Studio. Dan selama ini Bang Bang Ervan kan udah lama nih buka offline dan buka online. Itu lebih bagusnya yang mana? Maksudnya lebih cuannya yang mana nih? Tantangannya lebih cuannya yang mana? Sebagai pengecer berarti ya. Sebagai pengecer ya. Sebagai pengecer. Kalau bedanya kalau untuk offline tuh orang harus datang langsung. Ya. Dan Berarti kita nunggu ya, maksudnya kita nunggu nih. kita nunggu. Kita nunggu orang datang. Ah. Atau kalau kita strategis orang lewat-lewat. Ya. Cuman ya terbatas. Kalau misalnya kita di Bandung ya paling Paling lingkupnya kota sekitaran Bandung. Bandung ya. Kali aja ada yang visit ke Bandung terus tiba-tiba Ya. melipir lewat tempat Gatot Subroto, ada nih Ah, seksek kan. iya. Terus Gitu. Ah. Dan
Kalau offline yang saya jalani sama ini lah istilahnya larisnya hanya momen. Satu, dia tanggal gajian. Tanggal gajian benar. Yang pertama. Yang kedua, Lebaran. Puasa atau hari-hari besar lah ya, hari-hari besar. Dan Sabtu Minggu weekend ya. Selebihnya agak kurang lah. Gitu lah ya. Beda kalau kita bicara online. Iya. Online asal kita giat, kita mau, orang pasti ada yang nonton. Gitu. Dan bisa dari, apalagi sekarang ya kalau TikTok, bisa sosial ya. seluruh dunia pun bisa. Dari usia rentang usia pun bebas ya. Bebas, siapapun bisa nonton. Trafficnya lebih cepat, itu putarannya lebih cepat. Dan kita kalau bicara ini, kalau bicara yang global aja, sekarang kayak department store, semua sekarang ngarahnya ke online. Kalau semisal offline-nya lebih cuan, nah mungkin mereka pada tutup. Korek mana nyamangnya? Oh iya. Gawat dong. Lu, pegangin Om. Jadi ada skill terpendam juga. Iya. Suran rek. Jadi itu ya Bang ya, Mas itu lebih ya kalau dari pengalamannya Bang Ervan yang punya toko offline dan toko online, itu setelah tadi yang dibilangin oleh beliau, itu lebih cuannya tuh ke online. Tapi yang penting dengan caranya tadi bilang Bang Lius, emang ya cara ngolahnya itu harus bisa, padan kaki segala macam, ya kan Bang ya. Terus sama harga PP tahu. Iya. Artinya ilmunya dulu lah. Knowledge yang dulu Ilmu. tentang barang. Artinya untuk mendapatkan ilmu itu nggak harus kita beli bal dulu, meskipun hari ini kita jualan bal ya. Ya saya sarankan buat pemula itu beli satuan dulu gitu. Buat beli satuan sambil mempelajari market kita ini cocoknya jualan apa. Kalau beli satuan itu kan resiko ruginya pun nggak terlalu gede. Betul. Saat ini kalau kamu beli bal, bilanglah harga bal itu rata-rata di angka 5 juta lah, paling murah kan gitu ya. Nah artinya resiko rugi kamu kan bisa jutaan. Kalaupun kamu rugi gitu. Tapi sebaliknya kalau kamu beli barang 20.000, 50.000 kan nggak mungkin rugi 1 juta gitu. Jadi sambil kita pelajari market kita ini cocoknya apa sih? Apakah ini baju, celana, atau crewneck, jaket, atau segala macam kan gitu. Belajar dulu marketnya udah naik, misalkan udah bisa, coba beli borongan dulu, paket usaha. Ini tingkatan tuh kayak satu-satuan, borongan, baru bal. Udah beli bal, kamu jualan bal. Habis itu beli pack. Habis kamu jualan bal, kamu beli pack. Habis beli pack, kamu buka pabriknya di Korea situ. Amin gitu ya. Amin. Gitu. Jadi ini ilmu nih guys, ilmu. Ini beragam, ini lebih dari uang ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen jualan ya ikutinlah cara dari suhu kita bertiga ini yang tahu dari bawah, mulai dari bawah terus tiba-tiba sekarang udah punya Lamborghini segala macam nah ya. Amin. Punya rumah sekian tingkat nih dan juga udah bangun mungkin buat sedekahnya udah nggak bayang nih yang bertiga nih. Jadi ini memang kan udah cukup lama juga nih. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang nonton bisa praktekin apa yang udah dari susu lakukan selama ini, ya kan? Kalau ada masukan juga, mungkin ada masukan dari teman-teman yang nonton, ya bikin aja nanti di kolom komentar. Yap. Kritik dan saran? Kritik dan saran lah komentar. Dan ini ada lagi nggak Bang? Kira-kira? Intinya gini aja. Kalau saya hanya nambahkan untuk terakhir ya. Bahwasanya saya itu kan kata orang rata-rata kebetulan saya orang Sumatera asli Palembang ya. Palembang. Sering sekali kita itu tuh adatnya kan Melayu ya. Artinya kalau Melayu itu banyak pantun gitu ya. Apa kata orang Palembang itu? Kamu tuh ibarat padi katanya. Kamu tuh melayang artinya karena kamu tuh hampa. Artinya kenapa saya merantau ke kota dari kota kelahiran saya sampai ke Pulau Jawa gitu? Karena saya itu hampa. Artinya saya itu memang nggak punya apa-apa. Orang tua saya petani kecil gitu kan. Artinya buat teman-teman juga jangan berpikir saya nggak punya modal. Saya juga waktu itu merantau nggak punya modal gitu. Tapi dengan keyakinan, istilahnya saya pengen minimal waktu itu saya hanya berpikir gini. Setelah saya merantau minimal saya nggak nyusahin orang tua saya lagi. Gitu. Apapun itu bentuknya yang penting halal saya kerjakan. Artinya saya juga dulu dari karyawan toko orang gitu kan. Hanya gaji harian, habis itu saya punya modal sedikit-sedikit saya jualan di kaki lima gitu.
Kaki lima saya tuh waktu kalau di Kota Bandung ini saya pergi ke Tegalega, ke Soreang, ke sampai Cileunyi, Banjaran gitu kan. Saya cari-cari aja kaki lima. Nah, akhirnya punya modal dikit, saya berusaha ngontrak lapak gitu. Ya ada rezeki bisa beli itu lapak dan akhirnya ya bisa punya karyawan. Habis punya karyawan ya mungkin jualan bal kecil-kecilan ya sampailah titiknya saat ini gitu kan. Aku tuh pernah dengar ini loh Bang, katanya ini salah satu kata motivator dan juga dia orang ini juga Bob Sadino mungkin pada tahu. Dia tuh pernah cerita kayak gini, Pak aku nggak punya modal. Terus Bob Sadino nya bilang ini, gue bayarin tangan lu 1 miliar mau nggak? Pernah dengar itu nggak ya? 1 miliar mau? Dia nggak mau. Ya udah gue bayarin dua-duanya 2 miliar, tapi tangan lu dua-duanya gue ambil, dia bilang gitu. Nggak mau, ya berarti itu lu udah modal 2 miliar dari tangan lu itu. Jangan bilang lu nggak ada modal, itu udah modal 2 miliar itu. Sekarang ada 4 tulang kayak gini tuh jalan udah cabut. Masalah merantau dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah bilang merantaulah, pernah juga kan ada merantaulah, selagi kecil merantaulah. Mungkin sebanyak rantau itu lebih banyak nanti kita ketemu orang yang berbeda dari pengalaman kita, dan itu bisa mengubah karakter kita juga gimana buat ngatasin masalah yang kan. Kalau merantau tuh ada itu beberapa karakter orang ketemu di Indonesia ada sekian ratus suku dan itu semuanya wataknya masya Allah nggak jelas itu masih itu beda-beda wataknya. Jadi semakin banyak kita ketemu orang tuh semakin nambah pengalaman ya. Jadi saya itu artinya buat teman-teman ya juga, jangan berpikir saya nggak punya modal betul tadi kan. Kalau kalian mah enak. Jadi kuncinya gampang. Jangan melihat hasil tapi lihatlah proses mereka yang berhasil kan gitu. Ya, lihatlah proses mereka bagaimana mereka. Ya kata orang pintar itu gampang sih. Kalau kamu lihat orang yang sukses itu ikuti caranya, jangan ikuti maunya. Ya kan? Ikuti caranya. Catat status sih. Ketemu orang pintar ikuti caranya, jangan ikuti maunya. Kalau kita ikuti maunya, kita akan selalu dibawa dia, dibawa bayang-bayang beliau kan. Karena kita mengikuti apa yang dia inginkan terhadap diri kita. Tapi kalau kita ikuti cara beliau, insya Allah kita akan lebih hebat dari beliau. Ada saya tambahin dikit dari Agung itu. Saya itu paling malas banget kalau udah berbisnis dengan orang gini. Saya tanya, kamu nggak kerja? Nggak. Kenapa? Nggak punya modal. Oke, hari ini kamu saya kasih modal. Ini modalmu. Setelah saya kasih modal, saya mau kerja apa? Ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih. Ya. Setelah saya kasih ini, kamu dagang. Saya bilang kan, modal udah saya kasih, kerjanya pun udah saya kasih, dagang. Saya jualnya kemana? Kata. Itu modal mending kamu tarik lagi, udah. Nggak usah berbicara, kita ngopi bareng aja dah. Gitu. Kalau orang udah begitu. Iya benar. Gitu. Berarti ini orang bukan pedagang lah maksudnya. Gitu. Berarti emang nggak ada jiwa dan nggak pengen dagang. Sebenarnya ada juga kata-kata kayak gini bang. Ada niat, ada 1000 jalan. Nggak ada niat, ada 1000 alasan. Sekarang Agung saya tanya, Gung, kok nggak kerja, Gung, nggak jualan, nggak punya modal? Oke, saya kasih modal nih, Gung, modal 5 juta. Saya dagang apa ya? Udah, kamu dagang pakaian. Saya dagangnya kemana? Saya dagangnya kemana? Marketnya apa? Kemana? Mesti ke siapa saya tawarin? Nah, setelah 3 pertanyaan itu mending tarik modalmu. Udah kita ngopi aja. Udah kita ngopi aja. Ih, cakep, banyak banget ilmu ya, sumpah. Ada lagi nggak sih bang? Cuman dia kalau nggak kayak gini nggak kebuka dia mau manggil sendiri. Cuman penutup aja. Modal usaha itu satu-satu kasih quote penutup. Ya. Satu-satu kasih quote penutup. Buat penutupan ya mungkin dari saya. Karena sejatinya gini, yang benar itu dari Allah dan yang salah itu karena kebodohan saya. Gitu kan. Buat teman-teman juga saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya minta ampun kan. Gitu. Jadi kalau penutup bagi saya itu mau kerja apa, di mana saja. Mau kalian jadi petani, pedagang, pekerja, pegawai kantor, tukang ojek atau apapun itu namanya, selagi itu masih halal, hanya ada beberapa kunci buat sukses itu. Yang pertama, itu kita harus rajin. Yang pertama, usaha ini niatkan untuk ibadah. Apapun itu kan. Yang kedua, rajin. Yang kedua, rajin. Yang ketiga, jujur. Ya kan? Yang keempat, jikalau engkau ada keuntungan, jangan lupa berbagi. Kelar kan? Karena konsep ini
nggak kepake sama orang Yahudi, Bang. Karena di Islam itu semakin salah satu menarik rezeki itu dengan cara sedekah. Kan nggak korelasinya ketemu. Dia minta duit masuk tapi malah disuruh sedekah, disuruh ngeluarin duit. Ya ini yang nggak masuk sama ini. Tapi Islam pun membuktikan. Iya. Itu jadi salah satu kunci rezeki itu sedekah. Cuman itu aja, artinya berbisnis itu berbisnislah dengan Allah gitu, karena Allah itu nggak pernah merugikan hambanya kan. Allah itu maha kaya, kenapa kamu takut miskin sementara Tuhanmu maha kaya kan. Masya Allah. Jadi kerja itu ada 3. Yang pertama itu kerja keras, Nah, yang kedua itu kerja cerdas, nah, yang ketiga ada paling penting itu kerja ikhlas. Iya. nah, Penting kerja. Kalau kerja ikhlas nggak dapat ya, Iya. dapat alhamdulillah, nggak dapat ya wah syukurillah. dan ada pepatah orang Padang nih bilang, Aku orang Padang nih bang. iya, aku orang tahu Padang dia, berbicara Bang. nih gini. Mungkin Agung pernah dengar nggak pepatah orang Padang dengan bersabarlah seperti ibu dan berjuanglah seperti ayah. Itulah kerja. Iya, Benar. setuju. Aku setuju. Bersabarlah seperti ibu dan berjuanglah seperti ayah. Nih lanjut bang Amisat. Kalau dari gua simpel aja, penutupan dari gua intinya setiap apa yang lu jalanin, apapun itu jangan pernah lupa manja doa aja dah. Barang siapa Manja doa aja bersungguh-sungguh dah, ya. pasti akan berhasil. Karena Jangan pernah apa hasil tuh proses tuh nggak mengkhianati hasil. benar, itu aja Jadi dari hasil gua. proses, insya Allah mungkin bagus hasil. Benar, itu aja dari gua sih penutupannya. Ya, Selanjutnya ya, Evan. Gimana ya? Kalau ini ada apa ya? Dibilang takaran mungkin ya, yang saya pegang dari ibu saya. Satu, yang pertama cari kerjaan tuh harus halal. Halal toibat. Ya, mau Halal apapun gitu. itu yang penting halal. Iya. Yang pertama. Yang kedua, dimanapun posisi selama bisa bermanfaat sama orang lain, di situ kerjakanlah. Jangan sampai ngerugiin orang lain. Iya. Kalaupun kita nggak cocok, minimal nggak ngerugiin orang lain. Iya. Sebaik-baik manusia lebih bermanfaat buat orang lain. Iya. Yang diucapin sama ibu saya. Mang, aku Gitu. pernah dengar satu lagi nih. Iya. Jadi waktu itu Mang, ada salah satu imam mazhab itu lagi duduk. Terus yang orang ini bilang pesannya dari orang tuanya kayak gini. Nak, rajin-rajin kerja, jangan lupa sholat. Dia bilang gitu. Terus yang si imam bijak ini ngomongnya ngangguk-ngangguk. Itu benar sih, tapi terdengar benar, tapi batil. Kaget dong. Sedangkan kata-kata itu udah mendunia. Iya, Rajin-rajin kerja, batil. jangan lupa sholat. Sebenarnya itu rajin-rajin sholat, Jangan lupa kerja. Jadi kerja itu sambilan buat menunggu waktu sholat. Iya. Iya. Ajib kan Mang. Top. Karena sebenarnya hidup ini kan simpel ya. Iya Mang. Yang dibut- podcast kita berkah pada lain. Yang dibutuhkan orang itu sebenarnya manusia ini hanya makan dan minum kan. Yes, benar. Ya kalau mobil itu kan artinya kebutuhan. Iya. Kalaupun kita nggak punya mobil nggak mati gitu ya. Iya, betul. Cuman yang bikin ruwet itu memang pikiran kita, karena kita ini kalau makan itu 15.000 cukup. Iya, benar. Cuman kadang-kadang kita ini pengen punya Fortuner, Pajero, itu yang bikin kita banting tulang. Sekaya-kayanya orang makan cuma satu piring. Iya, banting tulang, lupa tidur, lupa istirahat, lupa ibadah kan. Iya, betul. Nah gitu. Sebenarnya hidup itu kan simpel banget, makan, minum gitu. Simple life, simple problem. Ya. Hidup simple, Sambil- masalah simple. Sambil nunggu mati, ya kan? Hidup nunggu mati. Iya. Jadi konten agama ya. Iya. Allah. Kan gitu. Cuman Gue itu enaknya dari Bang Lius, dia kata-kata itu ada aja yang cakep-cakep dari mulutnya asli emang. Kalau kan gue bikin nih konten. ya coba ya itu kadang pikiran kita ya, aduh ini gua belum dapat target buat Pajero ini, tahun ini gua harus punya Pajero, akhirnya nggak pulang sehari semalam kerja, lupa makan, lupa ibadah, lupa Kadang apa-apa. angan-angan tuh melampaui batas umur dia. Jelas itu jelas. Tapi itulah hakikatnya manusia. Yang penting ya tadi yang saya sarankan ke teman-teman, pertama itu niatkan untuk ibadah apapun usahamu itu. Yang kedua itu rajin, ketiga jujur, dan keempat jangan lupa bersedekah. Dan itu bisnislah kepada Allah, karena Allah itu maha kaya. Masa Janji kita pasti. ya masa kita takut miskin sementara Rob kita maha kaya kan gitu ya. Iya. Ini ngaji jauh. Jauh mana? Tapi ini nih harus ditutup lagi nih. Sama-sama sampai Kamis. Yaudah guys, udah Bang. Iya. Udah. Udah ya, thank you ya.
buat susu semua, mudah-mudahan dari apa yang tadi omongin tadi bermanfaat buat teman-teman yang lain dan bisa dipraktekin juga. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah nanti buat teman-teman yang nonton. Ya, jadi guys itulah. Dan alhamdulillah ini gue dapat kesempatan bisa interview susu yang cakep-cakep ini, yang kita tahu kredibelnya gimana, udah nggak diraguin lagi dari Susu Indonesia. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.